Hai semua, welcome back to my channel. Oke, Hai. hari ini sistemnya agak berbeda. Sebenarnya ini salah satu benefit yang kita dapatin pada saat terjadinya COVID-19 ya. Jadi gue bisa interview pramugari-pramugari, salah satu pramugari yang susah banget buat ditemuin, ya kan? Udah 1 dekade kita nggak pernah ketemu, ya gak sih? Ketemu paling pernah lewat-lewat doang, tapi baru kali ini gue bisa ngobrol bersama orang yang ada di samping gue. Siapa namanya? Namanya ada di bawah. Namanya Hai. Hai. Gue sama Lu dari senior sekarang namanya Isyana Nuke. Iya gak sih? ya jangan lupa follow IG aku Isyana Nuke. Kalian Isyana akan Nuke. Oke, mendapatkan Mbak Nuke. banyak informasi-informasi. Bisa. Mbak Ya, Nuke, tolong kenalin diri dulu sama yang ada di sini. Kenalin nama, terus masuk klien tahun berapa? hai. Nama fans Irwin tuh apa sih? Lu punya nama fans lo gak gitu kayak maksudnya? Nggak ada. Nggak usah ribet, gue mah. Udah Irwin. Nggak usah. Gini. Irwin lovers lah ya. Irwin Lopez ya. Irwin lovers. Setelah ini udah siang ya, tapi sebenarnya ini mendung. Tapi nggak apa-apa, semangat selalu. Nama aku sebenarnya Nuke Isyana, cuman kalau di kebarat-baratan tuh diganti Win nama itu kalau ditulis. Jadinya belakang duluan. Terus Nuke Isyana. Isyana Nuke. Isyana Nuke. Biar lucu gitu loh. Tapi gue duluan dibanding Isyana Saraswati. Oke. Yang tulisnya. Terus gabung di perusahaan tercinta tahun 2007. Tahun berapa? Tahun 2007. 2007, sekarang 2020, berarti berapa tahun terbang? Malu ngucapnya. Malu. Kurang lebih 12 tahun ya. Berarti 13 ya? Iya, 13. Ya ampun, 13 dan 13 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gila ya. Gak nyangka ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin ya. Lo nyangka gak sih lo udah 13 tahun di Lion Air, Mbak? Gak nyangka sama sekali, karena tapi emang dari dulu cita-cita gue jadi pramugari, tapi gak nyangka selama ini bisa meniti karir di perusahaan tercinta kita. Oh, oke. Jadi itu sebenarnya emang udah dari awal cita-cita lo jadi pramugari ya. Dan ya pas jadi pramugari ya udah betah-betah aja ya, karena emang salah satu cita-cita juga ya. Aku sebenarnya karyawan biasa sama aja. Sebenarnya sama kayak Mas Irwin. Officially-nya sih masih seorang flight attendant, tapi ada subjek yang tambahan dalam pekerjaan, yaitu dari 2011 sebagai pengajar, atau dalam bahasa Inggrisnya itu instructor pengajar ya. dan flight attendant. Terus sampai sekarang alhamdulillah. Gak nyangka juga kan, Iwin, dari 2011 sampai sekarang jadi instruktur. Gila ya. Habis emang hidup lo. Terus? Udah gitu pas di tahun 2019 pertengahan, aku ditawarin tuh, jadi tuh kalau misalnya di dalam kalau di perusahaan kita ya, di lembaga kita ini, kita punya kayak partner mentor kita. Jadi misalnya Mas Irwin nih mentornya, ibu mentornya, kakak kelasnya, bukan, ketua kelasnya, Mbak Duke, contohnya seperti itu. Nah itu aku apa sih istilahnya, memimpin dalam satu grup. Misalnya dalam satu grup itu aku pimpin 200 flight attendant di bawah naungan aku, tapi tetap yang bertanggung jawab ada yang lebih atas lagi, seperti itu. Namanya team leader. Team leader. Jadi Mbak Nuke ini team leadernya Lion Air ya? Ya. Jadi Mbak Nuke ini team leadernya di perusahaan kita ya? Ya. Dan itu lebih concern ke kayak mengenai performance, mengenai safety, mungkin karena aku juga masih sebagai seorang pengajar, jadi ya mau nanya apapun bisa, atau apalagi mau info-info, contohnya gini, misalnya Mas Irwin sakit, atau mungkin ada suatu urusan kepentingan mendadak, nah itu bisa melalui perantara ke aku, gitu. Oh gitu, jadi tuh nih kalau for your information ya buat kalian semuanya guys, nih Mbak Nuke ini masuk di tahun 2007, 2011 ini menjadi instruktur di perusahaan kita. Terus di 2019 kemarin pertengahan Mbak Nuke ini dipercaya lagi untuk menjadi tim leadernya untuk para FA pramugara dan pramugari yang menangani kayak
masalah-masalah di FA, terus masalah penampilan, terus masalah hidupnya mereka juga mungkin nggak sih? Bisa jadi ya, bisa ya. Hidup dan mati mereka istilahnya ya. Iya, karena benar-benar Itu kayak guru kalau BP ya, kayak guru BP kali ya. gitu. Pusing loh Win, tiap hari menghadapi ratusan chat gitu, harus baca, harus bales. Iya benar-benar. Just say untuk yang terima kasih lah. Apalagi kita setidaknya ya bales satu-satu itu tuh pusing. Mas Irwin mau coba gak? Udah nyoba kan, Mas Iri megang 30 anak. Oh iya. Itu aja pusing gua. Baik. Oke, sekarang sebelum kita mulai pertanyaan lebih dalam nih, ini kan season baru nih, dan lo episode pertama nih. Sebenarnya ngobrol bareng tuh udah banyak sih, cuman ini kayak karena enaknya kita pakai Zoom, dan gue lebih banyak nanti interview pramugari-pramugari yang lain, mungkin akan berbeda-beda. Gue minta lo untuk welcome announcement, ya kan? Mampus gak lo? Tapi selamat datang di Irwin Channel. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman. Coba kan welcome announcement orang beda-beda ya. Kita coba ini sekarang Mbak Nuka kalau melakukan welcome announcement kayak gimana nih? Lagi COVID gini, gue udah 2 bulan gak terbang. Seingetnya aja, nggak apa-apa. Bahasa Indonesianya aja. Lo tetap sama, cuman yang selamat datang di pesawat ini, lo gantinya jadinya Mas Irwin Channel. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman. Oke. Selamat siang para tamu-tamu yang terhormat. Selamat datang di acara Irwin Channel. Kami mohon Anda untuk tetap duduk, tegakkan sandaran kursi. Itu announcement lama. Buyar udah benar-benar nggak pernah terbang ya kayaknya ya. Jarang announcement. Oke, cukup ya. Announcement-nya segitu aja. Kira-kira Mbak Nuka kalau announcement seperti itu. Yang penting ini Win, khas gue selamat datang para tamu-tamu terhormatnya masih khas pramugari loh. Oh iya benar-benar. Emang pasti beda kalau pramugari, kayak misalnya lo sering lihat kan ya, kayak di TV-TV lawak-lawak atau apa, mereka coba pasti beda dengan kita yang announcement. Itu bedanya. Makanya that's why gue pengen yang nanti masuk ke sini nih, gue pengen suruh mereka welcome announcement biar lihat beda-bedanya kayak gimana sih kalau pramugari lagi nih. Rusuh deh. Terus, oke, lanjut. Kita mulai season tanya jawabnya. Jadi nih, Mbak Nuka ini selain menjadi seorang FA, Mbak Nuka adalah tim leadernya Lion Air yang kerjanya itu bisa terbang juga, dan dia lebih diutamain untuk membantu para FA dalam penampilannya mereka, dalam masalah-masalah yang mereka hadapin di penerbangan. Nanti bisa berkonsultasi dengan Mbak Nuka. Kalau misalkan kalian nih menjadi FA di perusahaan kita, kalian pasti kemungkinan bisa menjadi anak didik ya, anak didik, anak asuh gitu. Anak didik, anak asuhnya dari Mbak Nuka. Ada berapa orang tim leader di perusahaan kita? Ada kurang lebih sekarang udah 18-an ya. 18 ya? Ada 19 tim leader nih yang salah satunya adalah Mbak Nuka ini. Jadi nanti Mbak Nuka yang akan ngebantu kalian. Megang berapa orang sih satu tim leader? Kalau untuk senior flight attendant-nya aku pegang sekitar 65 ke atas lah ya. Terus kalau non seniornya 100-an lebih. Oh, jadi itu dibedain ya antara senior flight attendant sama... Bedain, karena kalau misalnya, karena gini, informasi yang diberikan sama yang kayak purser atau seorang senior flight attendant juga berbeda gitu. Kadang kan ada tugas, ada job desk yang dimana yang kita sampaikan cuma cukup ke seniornya aja gitu. Nanti misalnya Mas Irwin sebagai senior flight attendant akan menyampaikan kalau misalnya pada saat mau on duty, nanti pada saat pre-flight briefing gitu disampaikan pada saat itu. Contohnya seperti itu sih. Oh gitu ya Mbak Nuka. Oh gitu ya Mbak Nuka ya. Aku baru tahu loh. Oke, jadi berarti Mbak Nuka ini paling jago. Nah, paling jago banget nih masalah penampilan dari FA, ya guys sih. Nah, kemarin gue sempat buka Q&A di Instagram gue. Nih, kalau kalian bisa lihat, gue ada bikin Q&A di Instagram gue.
kemarin juga gue share, kalau kalian temen Instagram gue share kayak gini. Nah, ini yang gue share tentang ada fotonya Ibu Nuke juga di sini dan ada pertanyaan-pertanyaan dan gue janji pertanyaannya akan dijawab sama Mbak Nuke, bukan sama gue. Kita jawab pertanyaan Q&A sebentar? Boleh? Boleh. Oke. Nih, Nuka nggak gue kasih tahu pertanyaannya apa, cuman satu yang gue kasih tahu, cuman yang lainnya gue nggak kasih tahu, biar dia pusing sendiri, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Lo ngerjain gue lo. Pertanyaan pertama mungkin dari siapa ya? Mau tentang apa nih? Mau tentang senioritas, mau tentang penampilan, pilih. Atau tentang hidup. Ini ada 3 jenis pertanyaan yang mereka tanyakan. Senioritas dulu. Senioritas. Oke, berarti beruntunglah yang namanya Fadriansyah.ma. Pertanyaannya kayak gini nih. Udah berapa lama jadi pramugari? Terus, pernah nggak marahin junior pramugara saat terbang? Pernah. Pernah? Pernah. Oke, sebentar, tenang, jangan emosi. Kenapa? Kalau misalkan pertanyaan pertama, udah berapa lama jadi pramugari? Udah 13 tahun ya, Mbak Nuke ini jadi pramugari. Terus pernah marahin pramugara lain nggak? Pernah marahin pramugara nggak? Pernah. Waktu itu, tapi jatuhnya itu pramugaranya sih masih training ya, masih flight training. Terus kan aku kan bawa siswanya itu misalnya contoh kalau misalnya terbang flight check itu kan ada 3 atau 2 siswa kan. Misalnya salah satunya lagi aku jelasin, misalnya aku suruh duduk atau suruh do something lah ya, kayak gitu. Setelahnya aku berharap dia tuh akan inisiatif untuk yang mungkin dia curiosity-nya tinggi gitu. Kenapa nih pesawatnya tuh begini begitu? Enggak, ternyata dia tidur. Nah, jadi cuma bisa nahan, tapi melototnya tahu sendiri lah ya, Iwin. Jadi siapa suruh nahan dan melotot. Gini, kalau marah gitu, siapa yang suruh tidur? Tapi memang marahnya kita memang begitu doang, mereka udah iya. mencok ya. Kita nggak mungkin mencak-mencok itu loh, nggak mungkin lah, karena kan itu di pesawat. Iya, paling juga marahnya juga cuman siapa yang nyuruh tidur gitu doang aja udah berasa itu marah buat kita ya guys. Jadi kalian jangan salah paham ya, marah itu nggak yang diapa-apain, cuma memang yang kadang apa yang tidur gitu doang aja nadanya aja mereka udah tahu kalau kita marah. Itu kayak sebenarnya ekspresi yang harus kita tunjukkan ya, biar mereka juga nggak sembarangan kayak gitu loh. Perfect. Sebenarnya gini sih, senioritas itu ada di mana aja ya. Dalam arti gini, di dunia pekerjaan, di sekolah. Kalau misalnya kalian melakukan satu hal yang salah, jangan selalu berharap gini, setiap yang kita lakuin, setiap kita bekerja, orang itu akan antusias melihat kita. Tidak juga. Tapi terkadang kita juga nggak bisa ngarepin orang itu bisa selalu nice, selalu smile. Namanya manusia pernah punya error, pernah ada bad mood, pasti kan kebawa juga. Meskipun bukan dibilang, oh berarti nggak profesional dong. Nggak juga. Maksudnya dalam arti gini, suka kayak kelepasan gitu aja. Maksud hati cuma pengen, siapa suruh tidur? Maksud hati kayak gitu ya, Win ya, kayak mau negurnya. Tapi kalau misalnya gue yang, siapa suruh tidur? Gitu kan, dia akan ke-trigger gak sih untuk yang, oh ini instrukturnya marah, atau berarti, atau seniornya ini nggak apa-apa kalau gue tidur once, nanti kalau misalnya ada kesempatan, gue bisa tidur lagi. Nah, better kan yang, siapa suruh tidur? Gitu. Dan lu cukup diem aja di situ. Iya, emang harus gitu ya. Bukan marah, ini marah yang mendidik sih sebenarnya, marah yang untuk mendidik, bukan marah yang tanpa alasan gitu. Karena gini, aku mau bilang sama di channelnya Erwin ini, segala sesuatu senioritas di dalam dunia airlines ya, terutama ya. Betul, Bu. Ini curhatan hamba senior ya, guys. Jadi kalian harus dengerin, ini curhatan hamba senior tentang senioritas. Oke, dengerin. Oke, listen to me. Eranya zaman sekarang sama eranya zaman aku berbeda banget. Tahun 2007, teknologi belum terlalu serba canggih banget. Dulu gue, Win, bawa manual kita yang di cruising ini yang cuma bisa kita lihat dari sekedar handphone yang langsung, ya buka pelajaran apa, lo langsung lihat di sini. Dulu gue harus bawa buku tebel 2 atau 3 di dalam koper.
Nah, kalau gue nggak bawa itu, ngamuknya minta ampun. Dan kalau dulu masih ada budaya misalnya, gak peduli lo mau dimarahin depan penumpang atau tidak. Dulu pernah gue sempat pikir, aduh gue pengen keluar, nggak sanggup. Najis banget sih kerja begini. Maksudnya, gue digaji tapi kenapa mesti senior gue yang marah-marah gitu. Sampai satu ketika, kita lama-lama punya pengalaman banyak dong. Kalau misalnya terbang, nemuin penumpang yang, ya kan penumpang itu juga nggak semuanya welcome ataupun semuanya appreciate gitu kepada flight attendant. Ada juga kalau misalnya gini, kalau kita lagi sensi, kita ngucapin selamat pagi, selamat siang ke bapak ibu aja, kalau nggak dijawab, kita sensi. Nah, dari situ tuh, ataupun kita ngelakuin kesalahan yang mungkin tidak memuaskan servis kita ke penumpang. Marah-marah penumpangnya, karena kita udah pernah terlatih mentalnya, nggak pernah mau ngelawan, nggak pernah, pokoknya three magic words istilahnya. Maaf, permisi, terima kasih. Udah ucapin itu aja. Iya, benar. Selesai, masuk kanan, keluar kuping kiri, tapi diserap juga sih. Dalam arti gini, gue ini kenapa ya tadi, atau enggak, gue salah apa ya gitu. Bukan berarti juga, udahlah, nggak usah didengerin, gue cuekin. Nggak gitu juga loh, Win. Istilahnya, kita nggak bisa dimarahin sama senior, sama penumpang. Terkadang kita pikirin juga, maksudnya, oh iya, mungkin gue performanya tadi pada saat servis, gue jutek banget ya, gue senyumnya kurang ya gitu, apalagi muka gue nih terkenal settingannya udah jutek gitu, mau nggak mau kalau misalnya gue diem kayak gitu, orang kan bisa salah persepsi, seperti itu. Jadi introspeksi diri lebih bagus ya gitu pada saat Ya, pastinya senioritas tuh pasti ada, tapi dimana kan bagaimana gue kita. juga pernah bahas kalau senioritas itu pasti ada dimanapun gitu. Mau kerjaannya apapun mungkin emang pasti ada. Pemulung aja mungkin ada senioritasnya ya kan. Nggak boleh nih daerah ini daerah kekuasaan gue. Ya kan apalagi Ya. semakin tinggi juga semakin berat senioritasnya. Mungkin seperti itu Nah, kali. bullying tuh pasti ada, tapi nggak yang terlalu parah. Iya. Oke, next question. Tentang penampilan. Oke. Tentang penampilan ini kayak kita ngambil dari sisi pramugara ya, pramugaranya dulu. Nih, sebenarnya nih kan ya kalau pramugara ini sih sebenarnya buat pada saat ngelamar. Lo bisa gak sih ngejawab pada saat ngelamar? Sebenarnya sama aja ya, itu salah satu Nggak kriteria sedikit. ya kan. Mungkin bisa gue jawab beberapa. Oke, pertanyaannya gini nih. Pada saat ngelamar pramugara, mana sih? Wait. Banyak banget ya pertanyaan lo ya. Banyak, banyak banget sumpah. Ini, Kak Kak dari Dekomang_99. Wow. Cowok boleh gak pakai foundation dan alis gak Kak? Serius nanya, kata dia gitu. Are you kidding me? Halo. Pramugara pakai alis, pakai foundation. Mungkin gini ya. Occasion tertentu kali ya, dalam arti gini, mungkin bagi yang calon flight attendant yang male gitu, yang laki-laki, mungkin pada saat mau interview, mau apa ya, to show something be perfect gitu, pakai foundation ya, tapi nggak juga kayak perempuan juga, maksudnya yang tebel, yang mengcoverage banget mukanya, nggak juga sih ya. Kalau antara pakai atau tidaknya depends on you, tapi jangan juga terlihat girly sih. Terus kalau alis, emang ada ya laki-laki alisnya botak gitu? Ada Menurut kan gue nggak ada. zaman sekarang kan Korea, Cina itu kan mereka pakai alis semuanya. Kalau lo terlalu dandan itu akan aneh kalau menurut gue, gitu Iya, aja sih. intinya Jadi sebenarnya yang be cocok yourself aja ya aja. kali ya. Yang Iya, cocok ya gitu kan. betul. Jadi kalau lo sebenarnya gini, kita nggak ada larangan sih kalau dalam peraturan kita nggak ada larangan untuk boleh atau tidak menggunakan foundation, alis atau apapun itu nggak ada larangan. Cuma mungkin yang dari kitanya yang kita lihat tuh kayak apa yang menurut lo bisa menjadi seseorang yang rapi dan bersih gitu loh. Mungkin kalau muka lo Iya. mungkin pada saat ngelamar muka lo kan kayak misalkan kayak bekas-bekas jerawat yang tinggal dikit bisa ditutupin pakai foundation, mungkin lo bisa pakai itu tapi yang nggak berlebihan gitu loh, standarnya berbeda. Dan alis kayak kalau menurut gue alis sih agak-agak berbahaya ya gitu, agak berbahaya dipakein alis kayak gitu, apalagi alisnya kalau lambang Nike, kayak mana coba itu alis lambang Nike kan, nanti kau disangkain mau Beda kalau ngelamarnya buat sepatu Nike, kalau enggak buat jadi sportation, bukan jadi pramugara, ya gak? atau nggak gini, kalau misalnya bagi kalian yang punya cita-cita mau jadi seorang flight attendant, entah itu pramugari, entah itu pramugara,
perawatan itu memang nggak harus selalu mahal, tapi dulu tuh lo tau gak sih sebelum gue punya uang gitu ya untuk beli skincare sendiri, gue selalu pakai bangkuang di paru terus gue tempel-tempelin Win di muka biar kelihatan kinclong gitu. Karena gue tau gue pengen jadi pramugari gitu. Terus prepare aja sih ya, terus udah gitu bukan hanya dari perawatan, penampilan kayak wajah aja, tapi kan juga jaga berat badan. Mungkin lah Iya, ya, bener. batu tendon itu gemuk. Karena benar-benar dilihat dari ujung pala sampai ujung kaki ya, dan Wah, kita tuh punya standarnya. Yang susah tuh itu sih sebenarnya yang memenuhi standarnya gitu. Karena ya kalau memang nggak memenuhi standar, mending nggak usah coba-coba sih. iya, Oke, betul. next question. Eh, yang ini aja deh, dari Lutfi Avandi. Ini soalnya dia kayak di Instagramnya gue pernah lihat juga, kayaknya dia tentang memang apa ya, kayak tentang Gitu. aviation gitu loh. Oke, gini nih pertanyaannya bagus nih. Apakah ada grooming check oleh tim leader kepada setiap FA yang akan terbang? Nah ini lebih ke kerjanya Mbak Nuke ya.